Annyeonghaseyo. Halo teman-teman semuanya. Dalam video kali ini Tanti akan jelasin gimana sih pengalamannya dulu bisa lulus ujian IPS topik dalam waktu 2-3 bulan. Itu ujian di tahun 2014. Karena ada 35 ribuan peserta ujian dan yang lulus hanya 2490 berapa, kurang dari 2500 orang. Jadi bagi teman-teman yang pernah merasakan bagaimana proses ujian tahun 2014, pasti paham dengan alur cerita saya bahwa ujian ke Korea itu gak mudah. Selain soalnya susah, bersaingannya juga ketat dengan banyak orang. Nah, tapi segala sesuatunya itu pasti bisa tercapai kalau kita ada niat kan. Kita harus punya niat dan fokus sama tujuan kita. Jadi kalau kita memutuskan untuk memilih Korea sebagai tujuan negara untuk kita bekerja, berarti kita harus tahu syarat-syaratnya bagaimana bisa ke Korea. Kita juga harus bisa menjalani setiap proses yang ada, termasuk syarat utama yaitu lulus ujian IPS topik. Ujian IPS topik itu memang gak mudah, tapi kalau teman yang lain bisa lulus, kenapa kita tidak? Selain faktor keberuntungan, usaha juga nomor satu loh. Jadi, kita harus ada usaha maksimal. Salah satunya adalah fokus. Nah, di sini saya tidak berani menyarankan atau merekomendasikan di mana teman-teman harus belajar bahasa Korea. Karena semua tempat itu pasti membantu. Cuman yang terpenting kunci utamanya ada dalam diri kita sendiri. Bagaimana kemampuan kita belajar dan bagaimana usaha kita memaksimalkan waktu yang ada. Waktu 2-3 bulan itu bukan waktu yang panjang buat belajar bahasa asing, apalagi bahasa Korea. Dengan struktur kalimat yang sangat susah dan kosakata yang sangat banyak. Kunci utama, kita harus fokus ke ujian IPS topik. Jadi, kita harus belajar khusus buat IPS topik. Jangan kita belajar dulu tentang K-pop atau kita belajar tentang ngomong bahasa Korea. Tinggalin dulu gitu. Nyampe Korea itu syarat utama ujian IPS topik dulu. Jadi kita nggak usah kemana-mana, nggak usah gimana cara bisa ngomong bahasa Korea. Itu urusan nanti, karena kita masih punya banyak waktu setelah kita bisa ujian dan menunggu SLC, menunggu panggilan kerja Korea itu, baru kita bisa belajar tentang kebudayaan Koreanya, tentang musik Koreanya, tentang dramanya, K-popnya, tentang komunikasi bahasa Korea. Jadi untuk mengejar dan menghemat waktu dalam waktu 2-3 bulan, nggak mungkin dong kita bisa langsung ngomong bahasa Korea dengan lancar. Jadi kita fokus dulu ke ujian IPS topik. Kita harus pelajari itu karena bukunya cuma satu, tebal. Jadi kita fokus ke buku itu aja gitu loh. Karena soal itu tidak pernah jauh dari buku yang diberikan, materi yang diberikan oleh HRD Korea itu. Fokus saja ke situ, nggak usah ke yang lain dulu. Karena sumber soal, sumber materi semua ada di buku itu. Jadi kita harus pahami buku itu, kita baca berulang-ulang. Nomor satu pasti membaca. Kita baca berulang-ulang sampai di memori kita itu buku itu gak asing banget gitu loh. Jadi gimana caranya? Kita harus punya target. Mungkin sekitar ada 40-50 bab. Jadi target satu bab itu satu hari harus kita baca. Langkah awal kita baca dulu. Jangan memaksakan otak kita harus sekali baca kita paham semua atau ngerti bahasa Korea, enggak. Kita ikutin step by step. Setelah kita baca pusing, bosan, iya, nggak sabar, kapan saya bisa, kapan saya ngerti. Nggak usah dulu bandingin dengan orang yang udah belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kita fokus pada diri kita. Nah, yang pertama kan kita harus belajar dasar tuh. Ada yang namanya huruf-huruf Korea, huruf vokal dan konsonan. Jadi kita pelajari itu sampai kita bisa baca dan nulis. Kalau kita sudah bisa baca dan nulis, saya rasa semua orang bisa belajar sendiri pakai buku itu. Karena juga ada bantuannya terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Jadi nggak semua bahasa Korea. Jadi ketika kita sudah bisa baca dan menulis,
tinggal kembangin imajinasi kita sama otak kita untuk berpikir semaksimal mungkin kita punya target, gimana caranya setiap materi per materi bisa kita kuasai, kita pelajari, dan kita pahami. Nah, kalau saya dulu dalam waktu sekitar 1,5 bulan itu khusus ke materi, setelah itu kita hajar dengan soal. Nah, kita paham apal materi, ngelotok kering di otak semua kata. Misal kita apal 5.000 kosakata nih dalam bahasa Korea, tapi kalau kita nggak tahu struktur kalimatnya juga nggak ngerti. Kita udah tahu struktur kalimat, tahu bahasa Korea, tapi kita nggak pernah belajar tuh sama soal bahasa Korea, percuma juga. Karena kita harus, setelah kita punya materi, tahu dasar, kita harus terjun lajun ke soal. Tahu kayak soal TOEFL, soal ujian, jadi kita harus try out setiap hari. Kita belajar setiap hari soal itu sampai kita tahu, paham itu. Misalkan ada 50 soal tuh bahasa Korea, kita sampai hafal paham tipe soal bahasa Korea itu berapa. Jadi referensi kita nggak hanya satu soal, kita cari-cari soal dari ujian tahun mungkin 2013 sampai tahun 2017, kita bandingin, kita pelajarin semua. Jangan sampai kosakata yang ada dalam soal itu kita nggak ngerti artinya. Kita cari, kita gali, kita pelajari, dan kita akan menemukan nanti, oh, tipe soal bahasa Korea itu seperti ini. Modelnya seperti ini. Dia pasti ada gambar, ada percakapan, ada yang kalimat diisi perkata kosong. Jadi macam-macam itu kita harus pelajari dari soal reading dan listening sampai kita paham tipe soal itu yang akan muncul pasti akan seperti ini. Jadi ketika kita sudah bisa menyelesaikan setiap tipe soal yang ada, tinggal otak kita dan kemampuan kita untuk mengerjakan soal itu bagaimana. Seperti itu. Oke? Mudah bukan? Sepertinya sih mudah teorinya. Belajar rajin. Ya.